Perkenalkan, nama saya Rinjani Anggeng Puspitasari dengan NIM 23040830021 Ilmu Komunikasi D. Pada pendahuluan, perkembangan teknologi telah mengubah dunia kita secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Teknologi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, dari komunikasi hingga transportasi, dari pendidikan hingga hiburan. Revolusi digital mulai dengan penemuan transistor, dilanjutkan dengan pengembangan komputer pribadi dan kemudian internet. Sekarang kita hidup di era smartphone, media sosial, dan kecerdasan buatan. Istilah revolusi digital merujuk pada transisi dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Ini mencakup adopsi masalah komputer, internet, dan perangkat mobile yang telah mengubah landscape informasi dan komunikasi global. Kemudian definisi. Perkembangan teknologi merujuk pada proses berkelanjutan, di mana alat, teknik, dan sistem baru diciptakan atau dimodifikasi untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, atau memperluas kemampuan manusia. Kemudian, dalam proses berkelanjutan, perkembangan teknologi bukan inovasi atau kejadian sekali jadi, melainkan proses yang terus berlangsung. Inovasi terjadi secara bertahap dan berkesinambungan, dengan setiap penemuan atau perbaikan menjadi landasan untuk kemajuan selanjutnya. Kemudian memperluas kemampuan manusia, yaitu teknologi memungkinkan manusia melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin atau malah sulit dilakukan. Jadi misalnya, teknologi penerbangan memungkinkan seorang manusia terbang dan bisa menjelajahi angkasa. Kemudian ada sejarah singkat tentang perkembangan teknologi. Dari penemuan roda hingga revolusi industri, teknologi telah menjadi pendorong utama sebuah kemajuan manusia. Dalam era digital dimulai dengan penciptaan komputer dan terus berkembang pesat hingga sampai saat hari ini. Perkembangan teknologi ini telah menjadi pendorong utama kemajuan manusia dalam sepanjang sejarah. Dari penemuan roda yang sederhana namun revolusioner, manusia terus berinovasi melalui era-era penting, seperti revolusi pertanian dan revolusi industri. Setiap penemuan baru mengubah cara hidup dan kerja manusia. Jadi, di era digital dimulai dengan penciptaan komputer pada pertengahan abad ke-20. Jadi, sejak saat itu, perkembangan teknologi semakin pesat. Internet, smartphone, dan kecerdasan buatan telah mengubah secara drastis cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Hingga hari ini, inovasi teknologi terus berlanjut, membentuk kembali masyarakat dari ekonomi global. Kemudian, mengapa perkembangan teknologi itu penting? Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Jadi, teknologi memudahkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari dari komunikasi hingga transportasi. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu inovasi teknologi menciptakan industri baru dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada memecahkan masalah global, yaitu teknologi membantu mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, kesehatan, dan ketersediaan pangan. Kemudian ada memperluas pengetahuan, yaitu teknologi membuka akses ke informasi dan pendidikan bagi banyak orang. Kemudian ada meningkatkan kesehatan. Kemajuan medis memungkinkan diagnosis lebih akurat dan pengobatan yang lebih efektif. Kemudian efisiensi dan keberlanjutan, yaitu teknologi membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mendukung praktek ramah lingkungan. Bagaimana teknologi bisa berkembang? Perkembangan teknologi adalah proses bertahap yang dimulai dengan penelitian ilmiah dasar.
Para ilmuwan dan peneliti mengeksplorasi konsep-konsep baru dan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan inovasi. Setelah pemahaman dasar diperoleh, langkah selanjutnya adalah pengembangan prototipe. Ini melibatkan pembuatan model awal atau versi kerja dari teknologi yang diusulkan. Prototipe ini kemudian melalui serangkaian uji coba dan perbaikan. Selama fase ini, teknologi diuji dalam berbagai kondisi. Masalah diidentifikasi dan penyempurnaan dilakukan. Akhirnya, setelah teknologi telah cukup disempurnakan, ia memasuki tahap implementasi dan adopsi massal. Ini melibatkan pengenalan teknologi ke pasar atau masyarakat luas. Jadi, seringkali disertai dengan upaya pendidikan dan pemasaran. Kemudian ada perkembangan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi telah mengalami revolusi besar-besaran dengan munculnya internet dan komputasi mobile. Ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Internet telah menghubungkan dunia secara global, memungkinkan pertukaran informasi secara instan dan komunikasi tanpa batas. Ini telah membuka akses ke sumber daya pengetahuan yang luas dan memungkinkan kolaborasi di jarak jauh. Komputasi mobile, terutama smartphone, telah membawa kekuatan internet ke genggaman kita. Ini memungkinkan akses informasi kapan saja dan di mana saja, mengubah cara kita mengelola kehidupan sehari-hari dan bekerja di sehari-hari. Kemudian perubahan ini berdampak luas pada komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah melalui email, pesan instan, dan media sosial. Cara bekerja berubah dengan munculnya pekerjaan jarak jauh dan kolaborasi online. Akses ke informasi menjadi hampir instan, mengubah cara kita belajar dan membuat keputusan. Kemudian dampak internet pada masyarakat. Nah, akses informasi yang luas ini, internet menyediakan akses tak terbatas ke berbagai jenis informasi. Dulu, untuk mencari informasi, orang harus mengunjungi perpustakaan atau mengandalkan sumber tertulis terbatas. Namun sekarang, dengan mesin pencari seperti Google, informasi tentang hampir setiap topik dapat ditemukan dalam hitungan detik. Ini mengubah cara orang belajar, melakukan riset, dan mengakses berita. Pengaruh pada budaya dan gaya hidup. Internet telah mempengaruhi budaya populer, gaya hidup, dan opini publik. Media sosial, video sharing, dan platform digital lainnya memungkinkan orang untuk membagikan pendapat, karya seni, dan tren budaya dengan cepat dan luas. Namun, ini juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi palsu dan pembentukan filter bubble di mana orang hanya terpapar pada pandangan yang sama. Kemudian ada peran pendidikan dalam era digital. Pendidikan harus beradaptasi untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan dan peluang era digital, termasuk pengembangan keterampilan seperti pemrograman, analisis data, dan pemikiran kritis. Integrasi teknologi dalam kurikulum seperti sekolah dan institusi pendidikan harus memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dalam proses belajar mengajar. Ini termasuk penggunaan perangkat keras seperti komputer dan tablet, serta perangkat lunak dan aplikasi yang mendukung pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Pengembangan keterampilan digital yaitu penting bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang kuat, seperti pemahaman tentang penggunaan internet, media sosial, dan alat-alat digital lainnya. Ini tidak hanya membantu mereka dalam pembelajaran, tetapi juga dalam persiapan untuk karir di masa depan di mana keterampilan teknologi sangat dibutuhkan. Yang terakhir, kesimpulan. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam cara kita hidup dan bekerja. Meskipun ada tantangan, teknologi juga menawarkan solusi untuk masalah global. Memahami dan mengarahkan perkembangan teknologi dengan bijak adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mengadopsi teknologi dengan bijak melibatkan pendekatan yang terinformasi secara etis dan strategis. Ini mencakup aspek seperti pengembangan keamanan cyber, privasi data, dan dampak sosial dari inovasi teknologi. Dengan memastikan bahwa pengembangan teknologi berfokus pada keberlanjutan, inklusivitas, dan manfaat sosial yang lebih luas, kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik untuk semua. Namun,
Dengan manfaatnya, internet juga menghadirkan tantangan seperti privasi dan keamanan data, serta penyebaran informasi yang salah. Masyarakat harus terus mengatasi tantangan ini sambil memanfaatkan potensi positif internet untuk memajukan kehidupan dan komunitas global secara keseluruhan.